Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tafsir Tarbawi. Nah, dari tafsir Tarbawi ini saya akan membahas yang pertama yaitu apa itu tafsir Tarbawi, kemudian yang kedua pendekatan apa saja untuk menafsirkan dalam konteks tafsir Tarbawi. Yang ketiga yaitu metode apa sajakah yang bisa dilakukan dalam menafsirkan di konteks tafsir Tarbawi. Kemudian yang keempat, apa saja istilah-istilah pendidikan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima yaitu langkah-langkah dalam menafsirkan konsep pendidikan. Nah, yang pertama mengenai tafsir Tarbawi. Yang saya ketahui mengenai tafsir Tarbawi, yang pertama yaitu sebuah nama mata kuliah yang diajarkan di pendidikan agama Islam di perguruan tinggi untuk mengajarkan penafsiran ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, makna lain juga bahwa tafsir Tarbawi ini merupakan usaha untuk memahami ayat Al-Quran, di mana ayat-ayat Al-Quran tersebut ditafsirkan agar kita mengetahui pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, ada juga pendapat lain bahwa tafsir Tarbawi merupakan sebuah ijtihad akademis di bidang tafsir, baik dalam segi teoritik maupun praktik, sehingga paradigma yang dimiliki dalam pendidikan itu berlandaskan kepada kitab suci Al-Quran. Nah, kemudian kitab suci Al-Quran ini juga dapat diimplementasikan sebagai dasar kependidikan. Nah, kemudian yang kedua mengenai pendekatan apa saja yang dapat dilakukan dalam menafsirkan di konteks tafsir Tarbawi. Ada dua, yaitu pendekatan bayani atau retorik dan juga pendekatan pedagogis. Nah, pendekatan bayani atau retorik ini merupakan cara memasuki ayat dengan mengoperasikan kaidah-kaidah gaya bahasa Arab, gaya bahasa Arab agar pemahamannya itu masuk ke dalam aspek psikologis yang ada dalam ayat tersebut. Yang kedua, mengenai pendekatan pedagogis. Nah, pendekatan pedagogis ini merupakan cara pandang kependidikan untuk memahami ayat Al-Quran atas dasar asumsi bahwa pendidikan itu merupakan misi utama di dalam Al-Quran. Nah, sehingga setiap ayat atau fenomena pedagogis itu mengandung komponen pendidikan. Lalu apa saja komponen pendidikan itu? Ada pendidik, terdidik, dan juga pesan atau isi dalam pendidikan tersebut. Nah, yang ketiga mengenai metode penafsiran yang ada dalam tafsir Tarbawi. Yang pertama ada metode maudu'i atau tematik. Nah, metode maudu'i atau tematik ini merupakan suatu metode penafsiran di mana kita menentukan masalah atau tema yang akan dikaji, kemudian mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran mengenai tema tersebut. Nah, selanjutnya ada metode analitik. Nah, metode analitik ini yakni mufassir menafsirkan ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan urutan ayat tersebut gitu ya, sesuai urutan di dalam Al-Quran tersebut. 4, yaitu apa saja istilah-istilah pendidikan yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu taklim. Nah, taklim merupakan suatu proses pembelajaran yang mencakup aspek kognitif. Kemudian yang kedua yaitu ta'dib. Ta'dib merupakan mengenai sikap gitu ya, sopan santun, etika, moral, dan tingkah laku.
Kemudian yang ketiga itu ada tarbiyah. Tarbiyah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu roba ya robu, roba ya robu, yang artinya memelihara, memperbaiki, dan mengajar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada tadris. Kemudian selanjutnya ada tadris. Nah, tadris ini berasal dari bahasa Arab, yaitu daras darasa, yang berarti pengajaran. Nah, jadi tadris itu merupakan upaya agar peserta didik itu dapat membaca, mempelajari, mengkaji, sehingga peserta didik itu dapat memahami mengenai pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir ada tazkiyah. Tazkiyah berasal dari bahasa Arab, yaitu zaka yuzaki tazkiyah, yang berartinya pembersihan, penyucian atau pemurnian. Nah, jadi tazkiyah juga dapat diartikan sebagai tumbuh berkah dan bertambah baik. Kemudian yang kelima mengenai bagaimana langkah-langkah menafsirkan ayat dalam merumuskan pengertian pendidikan atau taklim. Nah, yang pertama kita menetapkan masalah yang akan dikaji, yakni mengenai taklim di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, menetapkan ayat Al-Quran dan surat yang akan dijadikan sumber rujukan utama. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun dan menghimpun ayat yang sudah tadi, menghimpun dan menyusun ayat Al-Quran yang sudah ditetapkan tadi. Kemudian sampai mengetahui gitu ya mengenai turunnya ayat tersebut atau asbabun nuzulnya. Nah, setelah menghimpun dan menyusun ayat-ayat tersebut, kemudian dicari makna linguistiknya dari setiap kata kunci dari ayat tersebut. Nah, dalam mencari makna linguistik ini bisa menggunakan beberapa kamus gitu ya, beberapa kamus yang digunakan. Nah, selanjutnya adalah melakukan penganalisisan gitu ya terhadap penafsiran oleh tafsir-tafsir terdahulu. Nah, setelah itu yaitu mencari ayat-ayat lain untuk yang dapat gitu ya, mencari ayat-ayat lain yang dapat menafsirkan ayat yang sedang kita kaji gitu ya. Jadi setelah kita menganalisis penafsiran dari tafsir-tafsir terdahulu, kemudian kita juga mencari ayat-ayat penafsiran yang berkaitan dengan ayat yang sedang kita kaji. Nah, selain mencari ayat-ayat yang lain, kita juga mencari hadis-hadis lain yang berkaitan dengan ayat yang kita kaji. Nah, setelah itu kita menentukan sikap penulis nih. Jadi kita mau menentukan pilihan penafsiran mana yang akan digunakan oleh penulis. Nah, setelah kita menentukan gitu ya pilihan mengenai penafsiran, maka kita menyimpulkan terhadap penafsiran tersebut. Nah, setelah menyimpulkan, maka kita menarik konsep tentang pendidikan. Setelah menarik konsep, kita harus mencari korelasi antara konsep taklim dalam pendidikan, kemudian memposisikannya itu sesuai dengan aspek-aspek pendidikan. Nah, setelah mencari korelasi antara konsep taklim pendidikan dengan aspek-aspek pendidikan, kemudian kita mempelajari seluruh ayat mengenai konsep pendidikan. Nah, setelah mempelajari ayat mengenai
konsep pendidikan, maka setelah kita mempelajari seluruh ayat mengenai konsep pendidikan, kemudian mengidentifikasinya secara khusus maupun umum, yaitu mutlak dan muqayyadnya, barulah kita menarik konsep pendidikan yang berkaitan dengan paradigma, tujuan, definisi, prinsip, dan langkah-langkah pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan maupun kesalahan atas video ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.